adik-adik. Nah, hari ini kita belajar tentang gotong royong sebagai wujud persatuan bela negara. Nah, sebelum bagian intinya, saya mau bertanya dulu. Menurut kalian, setahu kalian, apa itu gotong royong? Sama, Pak. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk ini. Nah, gotong royong. Nah, di sini saya akan memperjelaskan pengertian gotong royong, manfaat, dan juga wujud persatuan dan bela negara. Nah, di sini yang pertama itu pengertian gotong royong. Nah, sebelum masuk, adik-adik pernah melihat semut itu bergerombolan di atas kue? Atau ada di masyarakat itu melakukan kerja bakti di lapangan, pernah? Oke. Nah, adik-adik itu adalah sebuah gotong royong. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian gotong royong. Nah, gotong royong itu adalah bekerja sama, walaupun berbeda agama, suku, ras, itu dengan adanya bergotong royong kita itu bisa saling bersatu. Itu adalah pengertian gotong royong. Sebagai contoh di sini, gotong royong di sekolah. Nah, gotong royong di sekolah itu adik-adik, di dalam ruangan kelas itu jika ada tugas bekerja sama atau bekerja kelompok, itu adalah juga termasuk gotong royong. Dan juga membersihkan ruangan kelas, dan teman-teman setiap hari itu membagikan tiket. Nah, itu sebagai contoh juga termasuk gotong royong. Nah, di lingkungan sekolah juga mengadakan kerja bakti di saat membersihkan lingkungan, di saat kurikuler, itu juga termasuk gotong royong dalam sekolah. Nah, yang ketiga itu gotong royong di masyarakat. Nah, gotong royong di masyarakat ini mengadakan ronda malam, habis itu kerja bakti di lapangan, dan juga jika ada susah ataupun ada yang tetangga meninggal dunia, kita akan membantu juga. Itu termasuk adalah gotong royong. Itu bagian contoh dari gotong royong di masyarakat. Yang ketiga itu gotong royong dalam rumah atau keluarga. Adik-adik pernahkah bantu orang tua cuci piring? Dalam arti membantu cuci piring itu dengan ibu atau adik kalian? Nah, itu adalah juga termasuk gotong royong. Membersihkan tempat tidur dan juga membersihkan ruang tamu atau lingkungan halaman rumah, itu adalah termasuk gotong royong. Yang berikut, manfaat gotong royong. Manfaat dari gotong royong ini adalah dalam kehidupan sehari-hari itu, dengan adanya bergotong royong, pekerjaan menjadi lebih cepat. Hubungan antara sama semakin akrab, rasa persatuan semakin luas, dan serta lingkungan menjadi lebih bersih dan nyaman. Sikap ini juga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Itu adalah manfaat gotong royong. Ini tadi sudah dijelaskan contoh dari gotong royong di sekolah dan juga
juga contoh gotong royong di masyarakat, di rumah. Yang berikut adalah sikap yang harus dimiliki saat bergotong royong. Saat melakukan gotong royong, setiap orang itu harus memiliki sikap kerjasama atau tanggung jawab, disiplin, dan peduli dan saling menghargai. Sikap tersebut sangat penting bagi kehidupan kita dan juga baik dan baik juga tujuan bersama dapat tercapai. Itu adalah sikap yang harus dimiliki untuk bergotong royong. Nah, yang berikut adalah akibat tidak mau bergotong royong. Jika masyarakat tidak mau bergotong royong, pekerjaan akan lebih sulit dan juga memerlukan waktu lama kalau tidak ada bergotong royong. Itu akibatnya juga bergotong royong. Dan juga hubungan antara negara semakin sangat menjauh. Jika ada bekerja, itu semakin menjauh. Itu adalah akibat dari gotong royong. Nah, adik-adik, kesimpulannya di sini, gotong royong itu mempunyai sikap bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sikap ini memiliki banyak seperti manfaat, kepedulian atau persatuan, mengalami pekerjaan yang sangat berat, dan juga menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Oleh karena itu, sikap yang kita harus terapkan adalah dengan bergotong royong kita akan bersatu. Kita akan bersatu untuk mencapai bela negara NKRI. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Adik-adik, apakah sejauh ini sudah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham, saya akan menguji pemahaman kalian ya. Coba satu orang ke sini. Siapa? Oke adik-adik, tujuan kartu ini adalah kalian mengamati kartu ini jika gotong royong di sekolah itu kalian simpan di sini. Jika ada gambar yang termasuk contoh gotong royong, kalian tulis di sini, atau gotong royong di sekolah, kalian tulis di sini. Itu sebagai contohnya. Begitu juga di lingkungan rumah dan juga di masyarakat. Kalian coba amati. Siapa? Siapa? Sudah. Sudah. Oke. Coba kalian maju bersatu.
tangan untuk dia. Oke, terima kasih untuk Brilan. Tepuk tangan untuk Brilan. Oke, terima kasih untuk ini. Tepuk tangan untuk ini. Oke. Baik adik-adik, terima kasih kalian berarti sudah paham contoh dari lingkungan, contoh dari gotong royong berada di lingkungan sekolah, di rumah ataupun di masyarakat. Nah, saya akan membagikan dari KPD untuk kalian supaya menambah wawasan kalian ya. Kalian nanti presentasi ya. Sudah. Sudah. Oke. Silakan presentasi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya, jika di dalam kelompok kerja bakti, teman-teman yang berbeda suku, agama, atau pendapat, bagaimana gotong royong dapat menyatukan perbedaan tersebut? Jawabannya yaitu gotong royong menyatukan perbedaan karena semua orang menunjukkan ego masing-masing dan fokus pada satu tujuan yang sama, misalnya membersihkan lingkungan. Kita bekerja sama, tercipta komunikasi dan rasa saling menghargai, sehingga perbedaan yang ada tidak lagi menjadi hambatan, melainkan menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Mengapa kegiatan sederhana seperti gotong royong membutuhkan kebersihan dan memungut sampah plastik di sekolah tidak bisa disebut sebagai aksi bela negara? Karena bela negara bagi seorang pelajar tidak harus berperan amal tindakan. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekolah adalah bentuk nyata dari rasa cinta tanah air. Dengan bergotong royong, kita sedang melindungi wilayah negara, mulai dari lingkungan terkecil, dari sekolah energi dan sambil berarti kita menjaga kebersihan dari sekolah masyarakat. Terima kasih Bunda. Bunda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Apa dampaknya Ajuan Persatuan Bangsa Indonesia jika budaya gotong royong di masyarakat mulai hilang dan setiap orang hanya
Jawabannya, jika gotong royong hilang, masyarakat akan menjadi individualis atau egois. Ketika terjadi masalah lingkungan atau bencana, penanganannya akan lambat karena tidak ada yang mau bergerak bersama. Akibatnya, rasa kepedulian sosial memudar, mudah terjadi perpecahan, dan pertahanan bangsa kita akan melemah karena masyarakat tidak lagi bersatu. Terima kasih untuk ini. Tentang untuk ini. Oke. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah presentasikan. Berarti kalian sudah paham ya. Oke, sebagai tugas rumahnya di sini, kalian itu menulis 5 contoh gotong royong di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Nanti minggu depan tunggu ya. Ya, Pak. Oke adik-adik, cukup sampai di sini pertemuan kita. Oke. Terima kasih untuk perhatian kalian. Ibu pasang salam untuk kalian. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita pulang, satu orang kita doa. Baik, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. Apa dia